A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il karami wal jud, al-mu'tin ni'amali badi min ghairi juhud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku, para pemirsa PA TV dimanapun berada, subhanallah, kesehatan itu harganya mahal. Maka marilah kita syukuri untuk selalu ibadah kepada Allah, seperti sebuah doa, Allahumma tawwil a'marona fi ta'atika wa sahih ajsadana fi ibadatika. Ya Allah, berikan hamba ini menjadi hambamu yang engkau berikan panjang umur untuk taat kepadamu, dan berikan kesehatan badanku untuk ibadah kepadamu. Senantiasa harapan itu kita panjatkan kehadirat Allah, dan tidak lupa sholawat salam semoga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita harapkan, kita mohon pada Allah dengan ridhonya kita dapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Para pemirsa PA TV dimanapun berada, kali ini kita akan menyampaikan rahasia sholat difardukan di malam Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, karena Isra itu adalah kemuliaan Rasulullah di atas jamaah-jamaah, kemuliaan Rasulullah yang tertinggi di atas jamaah-jamaah. Karena dengan Isra-nya ditinggikan untuk sampai Sidratul Muntaha oleh Allah untuk menerima wahyu sholat, dan sholat ini merupakan kepalanya ibadah-ibadah yang lain. Karena beberapa hari kemarin kita sampaikan bahwa sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan haji, zakat, puasa boleh ditinggalkan karena ada unsur ketidakmampuan. Ya, kalau sholat dalam keadaan sakit pun tetap harus dilakukan. Kemudian kemuliaan atau rahasia sholat difardukan dalam malam Isra itu karena ketika sebelum Rasulullah Isra itu kan jiwanya dibersihkan dulu, diisi dengan iman dan hikmah dan ilmu. Itu pertanda bahwa sebelum sholat kita harus membersihkan lahir batin kita, karena kita mau menghadap Sang Ilahi. Baju, tempat, kemudian badan tidak boleh berhadas dan tidak ada najisnya, ya kan? Pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci, badan kita harus suci karena tidak boleh ada najisnya. Wudu yang punya hadas besar harus mandi, dibersihkan sebelum sholat. Kemudian ketika sholat dalam rangka untuk mencuci hati kita. Ba'da sholat, selesai sholat, apa yang kita kerjakan dalam sholat, apa yang kita ucapkan dalam sholat, kita praktekkan dalam sehari-hari. Berarti sholat ini sebelum dan sesudahnya kita harus bersih lahir dan batin. Jangan sampai ada orang bilang, itu orang sholat aja masih suka mencuri, misalnya gitu. Itu aja orang sholat masih suka korupsi dan sebagainya. Jangan. Berarti sebelum sholat kita sudah diperintahkan untuk membersihkan lahir batin kita. Setelah sholat pun kita harus selalu mengimplementasikan, mempraktekkan, mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan harian kita. Hasil sholatnya bagus. Maka pentingnya rahasia sholat difardukan kepada umat Rasulullah ketika sedang Isra, karena menghadap langsung kepada Sang Ilahi. Kemudian yang ketiga, saudaraku, apa rahasia sholat difardukan dalam malam Isra? Ya,
Karena kemuliaan Rasul di atas para malaikat dan hamba-hamba yang lain, para nabi dan Rasul. Maka ketika sedang sholat di Masjidil Aqsa, di situ Rasulullah mengimami para nabi yang sudah dulu meninggal dunia, mengimami para malaikat. Bahkan Rasul diperintahkan untuk jadi imam. Itu pertanda bahwa Rasul adalah kemuliaan yang tertinggi di hadapan para makhluk. Maksud daripada itu, saudaraku, bahwa sholat itu hubungan langsung kepada Sang Ilahi, Sang Khalik, dan tidak ada hijabnya, tidak ada batas, tidak ada penutupnya. Dan sholat kan harus konsentrasi, kan, tidak boleh disambi apapun juga, tidak boleh disambil dengan apapun juga. Kalau haji mungkin kita sedang tawaf sambil ngomong-ngomong kan boleh, ayo rodo cepet kan boleh. Kita zakat kita sampaikan dengan bicara boleh kan. Kita puasa pun bicara dengan ngomong-ngomong dengan yang kan boleh. Tapi kalau sholat kan tidak bisa. Kenapa? Saat kita sholat Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam, itu kan kita ibaratnya komunikasi langsung dengan Allah. Nah, ini merupakan kemuliaan yang tertinggi. Karena antara makhluk dan Khalik tidak ada hijabnya sama sekali. Termasuk Kanjeng Nabi dipanggil langsung oleh Allah menghadap Allah untuk menunaikan sholat itu, karena kan malaikat Jibril pun tidak naik. Yang naik ke hadapan Allah kan cuma Rasulullah, makomnya tertinggi. Untuk itu sholat harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena sholat difardukan dalam malam Isra itu berarti kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ada kurang lebih mohon maaf dan selamat beraktivitas. Semoga ada barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.